sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai paparan laporan TPPS semester 2 tahun 2022, ada baiknya saya memperkenalkan diri dahulu karena mungkin ada yang memang belum bertemu kita, ya kan Pak Bu, tapi ada juga sebagian yang memang sudah bertemu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Julfa Rahma, saya TA Satgas Stunting untuk tahun 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti kita koordinasi, kita butuh nomor HP, bisa nanti saya berikan setelah sesi ini mungkin, ya kan? Nah, di sini saya akan memaparkan laporan TPPS semester 2 tahun 2022. Next Pak. Pendahuluan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022 telah dirilis. Kabupaten Serdang Bedagai tercatat mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Angka stunting Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 adalah 20%, sedangkan pada tahun 2022 terdapat kenaikan pada angka 21,1%. Padahal secara nasional dan provinsi capaian stunting menurun cukup signifikan. Tahun 2021 angka stunting nasional adalah 24,4%, turun pada tahun 2022 menjadi 21,6%. Provinsi Sumatera Utara juga demikian mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 25,8%, turun pada tahun 2022 mencapai 21,1%. Angka ini sama dengan prevalensi stunting Kabupaten Serdang Bedagai. Konvergensi perencanaan penganggaran Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 dan tahun 2023 bisa dilihat di depannya Bapak Ibu. Ada dari Dinas KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perwakim, dan Dinas Pendidikan. Nampak tertera di depan, mungkin agak kecil. Next Pak. Capaian pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Aksi konvergensi yang pertama, aksi 1, analisis situasi, persen pemenuhannya itu 80, keberhasilan, permasalahan dan kendala itu. Data yang tersedia dari EPPGBM belum mencapai 100%. Ada beberapa indikator yang datanya sulit didapat. Aksi 1.1, komponen kegiatannya identifikasi data sasaran, persen pemenuhan 90, keberhasilan, permasalahan, kendala. Data keluarga beresiko stunting dari PK21 belum mencapai 100%. Aksi 1.2, komponen kegiatannya identifikasi data cakupan, persen pemenuhan 90, keberhasilan, permasalahan, kendala. Beberapa indikator melibatkan lintas OPD, misalnya data PUS miskin yang menerima bantuan sosial. Aksi 1.3, komponen kegiatannya penentuan lokasi desa, kelurahan prioritas, persen pemenuhan 100, keberhasilan, permasalahan, kendala. Desa Lotus tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 telah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Aksi 1.4, komponen kegiatan aksi, identifikasi pemetaan program tahun berjalan, persen pemenuhan 90, keberhasilan, permasalahan, kendala karena keterbatasan anggaran masih sedikit program yang dapat diakomodir. Aksi 1.5, komponen kegiatannya identifikasi permasalahan cakupan layanan, persen pemenuhan 90, keberhasilan, permasalahan, kendala. Beberapa indikator belum terdata. Next Pak.
Ini yang aksi kedua ini penyusunan rencana kegiatan, persen pemenuhan 80. Keberhasilan permasalahan kendala itu proses rebus stunting terlambat karena dilakukan setelah Musrenbang Kabupaten. Aksi 21, identifikasi semua rencana kegiatan untuk tahun berjalan, tahun rencana pembiayaan APBD maupun non APBD, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan kendala, kegiatan fortifikasi produk tidak dilakukan oleh kabupaten. Aksi 22, identifikasi semua rencana kegiatan untuk tahun berjalan, tahun rencana pembiayaan APBD desa, kelurahan, lokus prioritas, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan kendala, rembuk stunting tingkat desa belum dilakukan. Aksi 23, identifikasi monitoring rencana kegiatan APBD tahun berjalan, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan kendala, kurangnya usulan program yang sejalan dengan proses perencanaan. Aksi 25, identifikasi monitoring rencana kegiatan APBD tahun rencana, itu persennya 90. Keberhasilan permasalahan dan kendala, anggaran TPPS belum maksimal. Aksi yang ketiga itu ada komponen rebus stunting, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan kendala, perlu melibatkan BPOM terkait keamanan pangan. Aksi 31, pelaksanaan rebus stunting, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan dan kendalanya, rebus stunting tingkat desa belum dilakukan. Rebus stunting kecamatan dan kabupaten dilakukan setelah Musrenbang Kabupaten. Aksi 32, sosialisasi hasil rebus stunting, itu persen pemenuhannya 80. Keberhasilan permasalahan dan kendalanya, hasil rebus stunting belum didesiminasikan ke tingkat kecamatan dan desa. Next Pak. Aksi kelima, pembinaan pelaku dan pemerintahan desa kelurahan, persen pemenuhan 80. Keberhasilan permasalahan kendala, seluruh desa telah memiliki TPPS, KPM dan TPK, namun kelurahan tidak memiliki KPM. Aksi 51, unsur pelaku percepatan penurunan stunting tingkat desa kelurahan, persennya 80. Keberhasilan permasalahan kendala, KPM belum dilatih memanfaatkan aplikasi EHDW, KPM tidak memiliki fasilitas input aplikasi. Aksi 52, jenis pembinaan pelaku percepatan penurunan stunting tingkat desa kelurahan, persennya 80. Pembinaan KPM baru terkait pengukuran, KPM tidak terdapat di kelurahan, pembinaan TPK perlu ditingkatkan. Aksi 6, sistem manajemen data stunting, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan kendala, belum semua data indikator pada Perpres 74 tahun 2021 tersedia. Aksi 61, perbaikan data, persennya 90. Keberhasilan permasalahan kendala, ketersediaan data perlu ditingkatkan. Aksi 15, identifikasi permasalahan cakupan layanan, persennya 90. Keberhasilan permasalahan kendala, beberapa indikator belum terdata. Aksi 7, pengukuran dan publikasi stunting, persen pemenuhan 90. Keberhasilan permasalahan kendala, input PPGBM belum mencapai 100%. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, data stunting Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022. Jumlah keluarga 162.756. Jumlah keluarga yang berisiko stunting dari 162.756 itu adalah 74.524. Persennya itu 45,79%.
Jumlah balitanya 35.812, jumlah balita pendek 929, jumlah balita sangat pendek 298, persentase balita stunting versi EPPGBM 3,43%, yaitu 1.227 balita. Persentase balita stunting versi SSGI 21,1%, yaitu 7.556 balita. Pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting. Ada dia perencanaan penganggaran. Nomor 1 indikatornya itu persentase desa kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting, capaiannya 100%. 25 desa Lokus tahun 2021 dan 50 desa Lokus tahun 2022. Yang kedua itu persentase desa kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa kelurahan, rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa dan rencana kerja dan anggaran desa. Capaiannya 78,67%. Next Pak. Persentase desa kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan stunting, capaiannya 66,67%. Yang keempat, persentase kabupaten kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk percepatan penurunan stunting dari tahun sebelumnya 421%. Tengok Pak Nik, udah 421%. Kau bilang nggak terpenuhi. APBDes itu. APBD, nggak ada APBDes katanya di situ. Izin bukan itu juga, ini ada yang salah info Bu. Saya ingat kali kelihatan itu adalah persentase APBDes yang meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau yang pertama itu tadi kan ini yang saya bukan. Kalau pelaksanaan desa kelurahan yang integrasikan itu semua sudah diintegrasikan, cuma ada yang dia nggak naik anggarannya dari tahun sebelumnya itu betul 78,3. Tadi kita didiskusikan ya Bu Andi. Selanjutnya, presentasi kabupaten kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik, dan 5% anggaran intervensi koordinatif, 66,67%. Yang keenam, persentase kabupaten kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atau perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting 100%. Next, Pak. Persentase desa yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk percepatan penurunan stunting dari tahun sebelumnya 48,97%. Pilar 1, peningkatan komitmen dari visi kepemimpinan di kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa. 1. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten 100, terselenggaranya lomba stunting tingkat kecamatan 100%, cakupan desa kelurahan bebas stunting 44%. Next, Pak. Pilar 2, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Nomor 1, persentase desa kelurahan yang melaksanakan kelas bina keluarga balita atau BKB tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK itu 100,8%. Keterangannya jumlah BKP 245 sekabupaten Serdang Bedagai dan jumlah desa adalah 243 desa per kelurahan. Yang kedua, persentase desa kelurahan yang memiliki guru pendidikan anak usia dini atau PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten kota, capaiannya itu 8%. Keterangannya, jumlah desa kelurahan memiliki guru pendidikan anak usia dini atau PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting, hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten kota akan dilanjutkan di tahun berikutnya.
Ketiga, presentasi kelompok keluarga penerima manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 dengan modul kesehatan dan gizi, itu capaiannya 23,52%. Presentasi anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 99,9%. Presentasi keluarga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu 11%. Presentasi keluarga yang stop buang air besar sembarangan atau BABS itu 90,9%. Presentasi lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI itu 25%. Presentasi pusat informasi dan konseling atau PIK remaja dan bina keluarga remaja BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja itu 100%. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama itu belum ada. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting 100%. Next Pak. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu 90%. Presentasi desa kelurahan yang TPK-nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan 100%. Presentasi keluarga berisiko stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar Jatim 44%, ibu hamil 36%, pasca persalinan 35%. Pilar 3, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kabupaten kota. Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting, Jatim 44%, ibu hamil 36%, pasca persalinan 35%. Next Pak. Cakupan calon pus yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah 44%. Cakupan Jatim yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan sebelum menikah 44%. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan 47%. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia itu belum ada, belum dilaksanakan pemeriksaan HB. Next Pak. Presentasi unmet need pelayanan keluarga berencana 29%. Tersedianya data hasil surveillance keluarga berisiko stunting 100%. Presentasi pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun 100%. Presentasi tindak lanjut hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun 100%. Next Pak. Cakupan CAPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan sebelum menikah 44%. Presentasi diseminasi hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun 100%. Presentasi kabupaten kota yang memiliki tim audit stunting 100%. Cakupan keluarga prasejahtera beresiko stunting penerima bantuan sosial 20%. Presentasi Jatim anemia yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah atau TTD belum dilaksanakan pemeriksaan HB, not available. Presentasi CAPUS anemia yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah belum dilaksanakan pemeriksaan HB. Next Pak. Presentasi Jatim yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi, data tidak tersedia. Presentasi CAPUS yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi, data tidak tersedia. Presentasi ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat atau PJT yang mendapat tata laksana kesehatan, data tidak tersedia. Presentasi ibu hamil yang menerima pendampingan 36%. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah atau TTD selama kehamilan 90,46%. Persentase keluarga anak usia 0 sampai 23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk 100%.
Persentase keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni 47,95%. Persentase keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat 79,74%. Persentase keluarga berisiko stunting yang mengakses air minum layak 80%. Persentase keluarga dengan anak 6-23 bulan yang mendapatkan MPASI 100%. Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan di bawah 2.500 gram yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi 0,1%. Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang di bawah 48 cm yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi, data tidak tersedia. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tata laksana kesehatan, data tidak tersedia. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan 54%. Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 32%. Persentase desa kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK 100%. Persentase TPK yang mendapatkan orientasi 100%. Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk 100%. Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tata laksana kesehatan 100%. Persentase balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang tinggi badan sesuai standar 85%. Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar 89,90%. Persentase balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang tinggi badan sesuai standar 89,90%. Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar 89,90%. Pilar 4, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Cakupan pasangan usia subur atau PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai 15,54%. Cakupan pasangan usia subur atau PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat 16,24%. Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 0,07%. Next Pak. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi 100%. Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi 100%. Cakupan pasangan usia subur atau PUS, fakir miskin, dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan 22,16%. Pilar 5, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Tersedianya data keluarga risiko stunting yang termutakhirkan melalui sistem informasi keluarga atau SIGA 100%. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah 2 tahun atau baduta stunting 100%. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten kota 100%. Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja balik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting 71%. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah desa 100%. Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah atau TTD 76%. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 44%. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan 29%. Next. Indikator tambahan. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses
layak di kabupaten kota lokasi prioritas 80%. Cakupan bantuan jaminan nasional penerima bantuan iuran atau PBI kesehatan dalam 10 juta 64%. Jumlah pendampingan program keluarga harapan PKH yang terlatih modul kesehatan dan gizi 100%. Tersedianya kebijakan peraturan bupati wali kota tentang kewenangan desa kelurahan dalam penurunan stunting 100%. Persentase desa kelurahan stop buang air besar sembarangan atau BABS atau open defecation free atau ODF 16%. Cepat aja ya Pak. Oke Pak, next. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas 54%. Publikasi data stunting tingkat kabupaten kota 100%. Tersedianya bidan desa kelurahan sesuai kebutuhan 100%. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting 100%. Persentase desa kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten kota 100%. Next. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan 90,46%. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu atau EBASI 100%. Persentase anak berusia di bawah 5 tahun balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 100%. Persentase anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya 89,9%. Persentase anak berusia di bawah 5 tahun balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 100%. Persentase desa kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM 73,70%. Persentase kabupaten kota yang mengimplementasikan sistem dan surveillance gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting 100%. Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha belum ada. Persentase kabupaten kota dengan spesifik fertility nggak nampak Pak, itu 27%. ASFR ya, ASFR 15-19 paling sedikit 18/1000 itu capaiannya 27%. Persentase kabupaten kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting 100%. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai masyarakat 19,72%. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan 35,47%. Next. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itu laporan TPPS semester 2 yang Bapak Ibu kirimkan ke Dinas KB yang filenya Excel yang kita kemarin beberapa minggu yang lalu pernah rapat juga di ruangan Jumala. Itu diinput menjadi satu seperti itu sebagai bahan kita laporkan untuk kita input ke Bangda, ya Pak Topik. Jadi memang sudah sangat terlambat sekali, yang seharusnya itu 15 Januari ya Pak ya, 15 Januari yang semester 2 itu harus sudah sampai diinput ke Bangda. Jadi untuk semester 1 kita itu prioritas kedua menginput Serdang Pedagang. Plus langsung Pak Topik gitu kan, memang prioritas kedua. Jadi untuk yang semester 2 ini kita belum yuk ya, belum menginput sama sekali, malah masih ini yang ada yang salah. Ini saya pun setiap hari mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu ini bosan setiap hari mau minta datanya mana gitu. Jadi memang seperti itulah gambaran kita di tahun 2022. Nah mungkin selanjutnya kita bisa diskusi atau memang ada yang harus kita kita perbaiki. Mari sama-sama kita diskusikan. Sekian dulu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.